Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nali Ibrahim. Saya dari kelas 6 B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Yang kedua, rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material, misalnya nilai buku piutang dagang. Yang kedua, membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalnya nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Selanjutnya kita membahas tentang ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh resiko sampling maupun resiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama risiko kesalahan penerima, yang kedua risiko kesalahan menolak. Pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam penyajian substantif. Yang pertama ada sampling probabilitas, yang kedua ada sampling variabel klasik. Selanjutnya kita membahas mengenai sampling PPU. Sampling PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal. Bukan sebagai tingkat deviasi, ini sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji, terlalu tinggi, dan terutama akan berguna dalam pengujian. Pertama, piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terdapat rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga persediaan apabila perkiraan hanya terdapat sedikit selisih. Selanjutnya yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Selanjutnya, rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling ada 6. Yang pertama, menetapkan tujuan sampling. Yang kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Yang keenam, mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya, menentukan tujuan rencana sampling adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material, aset laporan keuangan tertentu yang mempengaruhi bukti sampel yang dipakai bergantung pada prosedur yang dipakai untuk item sampel tersebut. Selanjutnya, menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apabila semua unsur akan dimasukkan. Sebagai contoh, ada 4 populasi didasarkan pada saldo akun dalam buku besar piutang usaha, yaitu semua saldo, saldo debit, saldo kredit, dan saldo nol. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPU adalah N sama dengan NB dikali Fx per SD dikurang dalam kurung AS dikali FE.
Keterangannya, NB sama dengan nilai buku populasi yang diuji. FK, faktor keandalan untuk risiko keliru penerima yang ditetapkan. ST, salah saji toleransi. AS, antisipasi salah saji. FE, faktor ekspansi untuk garing antisipasi salah saji. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dolar ke dalam interval yang sebanding dengan dolar. Dengan demikian, sampling tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. SI sama dengan BF per N. Selanjutnya, melaksanakan rencana sampling. Pada tahap rencana ini, auditor menerapkan prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksi salah saji total dalam populasi. Selanjutnya, mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor memperhatikan batas atas salah saji atau UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi tertentu dalam perancangan sampel. Keuntungan dan kerugian sampling PPU. Keuntungannya ada 3. Yang pertama, lebih mudah digunakan daripada sampling klasik. Yang kedua, ukuran sampel PPU tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan dan diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, sampling PPU secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi. Kerugiannya ada 3. Yang pertama, sampling PPU mengandung asumsi bahwa nilai audit untuk sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kurang sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya, sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam mengevaluasi karakteristik populasi berdasarkan sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPU tidak tepat atau tidak efektif. Selanjutnya, jenis-jenis teknik sampling klasik ada 3. Yang pertama, rata-rata per unit. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, rasio. Keuntungan dan kerugian sampling variabel klasik. Keuntungannya ada 3. Yang pertama, sampel lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPU. Yang kedua, saldo 0 dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan atau perencanaan khusus. Yang kedua, jika ada perbedaan besar antara line audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibanding sampel PPU. Kerugiannya ada 2. Yang pertama, lebih rumit dibanding dengan PPU. Yang kedua, untuk menentukan sampel auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Sampling non-statistik. Perbedaan utama antara sampling non-statistik dengan statistik terletak dalam tahap-tahap penentuan ukuran sampel dan pengevaluasian hasil sampel. Tahap-tahap ini sering dipahami lebih objektif atau lebih teliti dalam
sampling statistik serta lebih subjektif dan berdasarkan pada pertimbangan dalam sampel-sampel non-statistik. Itulah pernyataan dari saya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. More.